Silatuban di acara kirap juga acara Umbul Kidung Puja Mantra Garuda Amarwa 1 Bumi Nusantara yang diadakan daerah Jawa Tengah Prambanan. Sebagian setelah duduk rapi sebelum acara dimulai, dan para sinden, para pemain musiknya juga sudah ada. Ritual dan di belakangnya. Bapak, siap-siap tak kursi satu dong. Aku di tengah kebutuhan yang sekarang dilakukan oleh Empu Tito Pak Haji di Sraung Raksa dan Isinggih. Yang satu ini baru dilaksanakan, tentunya baru dilaksanakan prosesi pencampuran 7 ton hormat dan ini adalah sesaji yang besarnya, ada sayurannya, macam-macam sayuran. saat ini sedang dilakukan prosesi pencampuran untuk juga untuk mempersiapkan untuk tarian dari Sanggar Stak untuk bisa mempersiapkan diri. Marap ketulan. Dari Sanggar Sekar Tirto Budoyo Kedundang Kalasan untuk tarian Sembegi Arum Tala yang oleh penari dua putri Intan Dwi Lestari dan Tari Kejora Anggun Haswa. Setelah menikmati untuk Sembegi Arum Tala. Walafiat tak kurang suatu apapun, dan juga suatu kehormatan bagi kita semuanya untuk berkumpulnya para pelaku budaya Nusantara yang sudah hadir di malam hari ini. Tentunya semoga nantinya
acara ini akan berlangsung dengan baik, hikmat, dan dalam keadaan yang selalu diridhoi oleh alam semesta. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dari Ketua Umum STAK Bapak dan Cimo atau Pak Sigit Cimo, yang saya hormati Ketua Kadin Purbakala yang hadir di malam hari ini, juga Ketua DPD FK PPAI, tokoh masyarakat, dan juga yang saya hormati Bunda Ratih dan Bunda Yani yang alhamdulillah malam ini hadir di tengah kita. Tepuk tangan untuk beliau. Semoga beliau berdua selalu diberi kesehatan ya Bunda, diberi kesehatan, diberi panjang umur sehingga bisa mendampingi kita untuk mewariskan kebudayaan yang ada di Nusantara ini. Amin ya rabbal alamin. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Eyang Ratih dari Jakarta, Bu, dan mewakili FKPPI, FKPPKI, FKPPAI, dan Bunda Yani Sabto, Bu, satu hari Bu di luar dulu. Terus kemudian juga para sedulur penghayat praktisi kebudayaan, sedulur-sedulur Forum Budaya Jawa Bali, pun sampai sebut terus mohon Pak. dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kita seperti anak TK. Ngapunten Ibu. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Yang Maha Besar, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita melaksanakan kegiatan Pak Umbul Kidung Pujo Mantra Garuda Moros Tunggal Nusantara. Tentunya suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata, 3 lebih 2 patah gitu, mungkin patah beneran ya gitu. Namun ngapunten, ini saya didadak Bu, Bapak didadak. Tadi saya bisi kencang itu Pak, itu ya kasih terantur. Kasar kan Panglima TNI, itu Kapolrinya Kapolsek. Kudunya saya ngendikan presiden gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa. Yang intinya tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, sehingga cari mudah-mudahan bisa sukses sampai selesai, bisa menjiwai merasuk ke jiwa kita untuk selalu berkeyakinan bahwa ternyata ideologi yang paling benar di Nusantara adalah Pancasila. Karena di situ ada kebinekaan tunggal ika yang bisa merangkul semua elemen masyarakat, baik suku, ras, dan agama. Juga benar bahwasannya sebuah budaya yang paling bisa diterima kita adalah Pancasila. Khususnya dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita juga akan selalu untuk saling menjaga, guyup rukun, sehingga apapun kepercayaan Anda tetap menjadi satu dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Satu kehormatan bagi saya malam ini bisa berkumpul bertemu dengan saudara-saudara. Sebetulnya saya berdiri di sini karena teman lama, Mas Pangasti Ajitito, Mas Ito. Sehingga saya bisa bersama-sama di
istana Betara Siwa di Candi Rontiga Kedulan. Kebetulan kami ngayah di sini, di candi ini sebelum candi ini terbangun. Artinya masih berupa titik-titik di sini ada candi. Sehingga setiap bulan purnama dan bulan mati atau bulan tilem, kami umat Kalasan selalu berupaya ngayah di candi ini. Orang bilang wadining sepi, wadining sepi, yen ana wayah sepi sapanen, yen rame ada dasar sepi, suwunen sawabe supaya antuk kasantosaning sang toya. Maka malam ini saya mengira-ira ada sesuatu yang menjadi latar belakang pemikiran. Perkiraan saya malam Selasa Kliwon. Maka kemarin sore saya sudah datang ke sini. Ternyata nggak ada orang. Oh, ternyata mundur malam Rebo lagi. Maka muncul pertanyaan lagi. Kenapa malam Rebo lagi sebagai wahana untuk berkumpul para spiritualis? Maka kemudian orang Jawa selalu otak-atik gaduk, ngotak-atik gaduk-gaduk. Kenapa malam Rebo lagi? Sehingga saya bertanya kepada Mas Ito, sifat kepasrahan apa lagi ketika manusia sudah tidak mampu menjawab persoalan kekinian, baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Situasi dan kondisi bangsa sekarang ini hampir setiap orang tidak mampu menerjemahkan. Maka kemudian ketika Unggul Kidung Pujo Mantro Garuda Amarwa Bumi, seolah-olah kita terbawa oleh situasi kondisi masa lalu. Anggaplah di era Mojopahit. Tadi Pak Daramil menyampaikan salah satunya adalah keberagaman dalam artian kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Mohon maaf karena suara saya tidak mampu berkata-kata karena kondisi seperti ini. Saya wakilkan kepada Romo Gede Mahesa nggih. Monggo Romo. Kula nuwun, sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kalau gini ini kejadiannya seperti Pak Dan Ramil tadi, saya di sampingnya, terus akhirnya saya juga urun bicara. Mungkin juga sebelum atas nama Bunda Tete selaku Ketua Pelaksana dari Anggoro Kasih dan juga mewakili SAK, biar menyapa dulu ya, biar kita dapat berkah orang sepuh kita. Pertama, Eyang Ratih. Beliau adalah juga mewakili DPP FKPPAI Pusat, juga mewakili beliau Kisawung Rasa dan juga sebagai Eyang Ratih sendiri. Tepuk tangan dulu untuk Eyang Ratih. Dan tentunya tidak asing Budayani ya. Nah, sebelum sambutan ini tentunya akan saya nggak berani tidak kualat ya. Biar kita dapat berkah semua, mohon sepatah kata sedikit aja, jangan banyak-banyak, dari Eyang Ratih dulu. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam budaya.
Lestari budayaku. Ya. Dan rahayu ya. Kepada semua sedulurku yang belum kenal ya, satu persatu untuk menyebut namanya. Pokoknya yang terutama sudah bisa datang di tempat ini, tentunya diparingi kesehatan. Ya. Kedua, yang merasa bangga ya. Yang hadir di sini ini nggak muda, nggak budi, sesepuh, berarti kita ikut nguri-nguri kebudayaan. Ya. Biar kebudayaan kita ini terus dilestarikan karena ini milik bangsa Indonesia. Ya, jangan sampai nanti kita diserang loh sama si janggut-janggut putih, semua dibilang musyrik ya. Tetapi kita sebagai anak bangsa, kita harus melindungi cagar alam yang kita miliki ya. Terutama di kota Jawa Tengah ini sangat luar biasa ya. Mungkin kejadian kayak candi-candi ini hanya terjadi di Bali, Jogja, dan Thailand. Ya, selainnya itu jarang kita lihat. Maka suatu kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Sleman, tentunya khususnya di Pakidulan, Kalasan, Candi Kidulan ya, yang merasa bangga banget. Dan kepada Mas Mahesa ya, Eyang Rate ini ditodong bolak-balik, padahal Eyang baru dari Keraton Sumedang Larang ya, karena di sana kalau bulan Maulud itu ada penjamasan keris-keris dari peninggalan kerajaan Sumedang Larang, yaitu mahkota raja, keris-keris yang panjang-panjang itu ya. Itu kemarin Eyang juga ikut arak-arakan ya. Setelah itu nggak ada yang dipamiti, langsung nyelonong ke Jogja karena Mas Mahesa bolak-balik telepon. Dan saya juga mohon ketum saya di FKPPAI Pusat nggak bisa hadir. Saya sebagai wakil dari Ketua Umum saya, Ki Sawung Rekso, kebetulan yang di bidang kebudayaan. Jadi saya sampaikan, saya berterima kasih sekali kepada Mas Mahesa. Saya dipertemukan sama sedulur-sedulur semua yang ada di Pakidulan ini. Semoga ini tetap lestari dan membudaya. Jangan hanya kali ini, Mas. Anak-anak leluhur kita nantinya, penerus bangsa ini agar tahu. Dia jangan sampai hanya ngeliat di YouTube, Mas. Tapi inilah bentuk kebersamaan budaya kita yang sudah berabad-abad. Ini harus dilestarikan ya. Karena ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Semoga budaya kita ini tidak dicaplok oleh budaya lain. Ya. Semoga kita semua, adik-adik yang masih kecil ini akan menjadi besar. Dulu kalau Eyang ada orang pidato nggak entek-entek gitu ya. Karena Eyang masih kecil. Jadi sebelum Eyang tua itu kecil dulu, remaja. Baru Eyang menjadi Nelly, yaitu nenek lincah. Ya, demikian mungkin daripada para pemirsa, sedulurku yang ada di sini, mungkin dengan Eyang Rate mungkin nggak asing ya, karena sering lihat di layar TV ya. TV mana aja lihat, diklik di Google. Kemudian kalau di YouTube Eyang Rate TV dan Suara Langit Padepokan Gunung Lawu, serta di TikTok. Bukan promosi loh sayang, tapi biar lebih mendekat dengan Eyang Rate ya. Mungkin Eyang nggak bisa panjang lebar karena masih banyak rekan-rekan yang lainnya. Oke, shalom.
Rahayu, Om Swastiastu, dan Assalamualaikum. Sembah tepuk tangan dulu untuk Eyang Ratih. Selamat malam semua saudaraku yang tercinta, Ibu Ketua, Ibu Tete, Ibu Tete selalu yang selalu Tete Rizky. Oh, Tete Rizky, ya selalu sibuk ya. Saya sangat bahagia ya Mbak Tete selalu mengadakan ada aja yang diadakan gitu. Ki Mahesa saya juga bangga, beliau itu luar biasa, selalu ngoprak-oprak kita untuk selalu nguri-nguri budaya Nusantara. Jadi juga Dewi Tersonolo yang luar biasa. Nanti kita mesti dengarkan kidung-kidungnya yang sangat indah. Dan Ibu Eyang Ratih, nggak usah panggil Eyang ya Wong. Adikku ini lebih muda dari saya. Ya, adik Ratih. Dulu sering kalau di Bali saya selalu mampir ke tempat beliau karena beliau kalau masak enak banget gitu. Jadi saya sama almarhum Pak Sabto Hudoyo selalu kalau ke Bali selalu ke tempat beliau. Dan juga adik saya Mbak Ati yang dari Semarang. Beliau tuh suaminya Londo ya, bule, jadi selalu borong lukisannya bapak dulu. Matur nuwun ya, mudah-mudahan masih ada koleksinya. Dan semua adik-adikku, saudaraku tercinta yang malam ini mengadakan Umbul Kidung Pujo Mantra yang kedua. Yang pertama dulu di sini juga, alhamdulillah ya, tempat ini memang harus selalu dilestarikan. Seperti Pak Untung dari Dinas Kebudayaan Sleman, saya bangga sekali terangnya beliau itu ngerti sejarahnya ya. Disinilah tempat bertahtanya Dewa Siwa yang selalu diagungkan di Nusantara dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih juga selalu diagungkan gitu. Jadi kita itu sebagai wong Jawa ya harus tetap melestarikan apa yang telah kita punyai, seperti candi-candi yang ada di sini, Candi Kedulan, Candi Prambanan, semuanya yang ada semuanya saya melihat adanya hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Pulau Jawa ya, dan juga di Jawa Barat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melestarikan apa yang telah kita punyai dan menularkan kepada anak-anak muda, penerus-penerus kita, supaya jangan melupakan apa yang telah kita punyai, yaitu candi-candi dan semua yang telah dipunyai dari nenek moyang kita yang dari dulu selalu kita uri-uri apa yang tinggalan beliau-beliau itu, yaitu kebudayaannya. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan semua cita-cita beliau pendahulu kita untuk selalu melestarikan budaya Nusantara yang ada di seluruh Indonesia. Matur nuwun sangat Kiai Mahesa yang selalu luar biasa. Itu kayaknya orang debutel ya. Saya itu kalau melihat beliau tuh, waduh, itu kemarin saya habis sakit loh. Terus beliau ngasih semangat, ayo bunda, mesti ke sini ke Candi Kedulan, ya. Ini ngojo wengi-wengi yo gitu. Jadi nanti kalau saya nggak sampai malam-malam untuk nyuwun ngapunten pokoknya saya sudah ikut bersama-sama saudaraku semua di sini untuk bersama-sama memuliakan apa yang telah kita punyai. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya sebelumnya mohon maaf sebelumnya ada sedikit tata tertib di dalam candi, candi, yaitu mohon satu handphone di silent semua, karena di dalam sudah ada dokumentasi, jadi tenang saja, dan mohon dipersiapkan formasi Mas Ekohan
untuk bisa mempersiapkan formasi. Nyai Dewi, Cak Memet, Ki Bambang Nursinggih, dan tolong relawan atau tim mempersiapkan untuk spesial mengangkat Eyang Ratih. Di belakang yang memakai selendang panjang. Sini Mas. Dari depan Mas. Sini aja. Eyang Ratih diturunkan untuk membuka ritual yang diadakan di Sleman. Iya, pelan-pelan. Karena beliau pakai kursi roda, makanya Eyang Ratih digotong atau diangkat bersama-sama agar bisa turun ke bawah. Adalah pintu untuk masuk ke dalam candi ya. Terus taruh bawah dulu coba biar tidak. Di depan pintu masuknya itu udah ada tupai besar dan ada sesaji segala macam, ada daging mentah juga tuh. Eyang Ratih sedang berdoa ritual karena beliau adalah sepuh dari FKPPAI, mewakili dari pusat dan didampingi juga oleh Bunda Atik ya. Jadi sekali lagi, nanti begitu ikut masuk, dupa-dupa ditaruh, ada pot sini ditaruh ya. Dan sekali lagi, semua mohon bersila duduk tanpa kecuali. Kurang maju. Mohon kalau ini jurusan ini langsung bersih, ya. Ada di kiri kanan, semua ada di kiri kanan. Sebagai syarat saja harus menyentuh lantai. Nanti yang lain. Yuk. Pepetin sana menghadap sini ya. Pinggirin, nanti semua masuk soalnya. Semua masuk. Oke. Ya Mas, oke. Diterima di depan. 1 2 3. Awas api. Awas kiri. Pelan-pelan aja. Taruh dulu Mas. Taruh dulu ya. Pas depan. Buat pintunya. Oh iya. Bentar. Biar ditata Mas. Terus. Mas. Terus. Angkat Mas. Ini karena Masuk semua. Masuk semua. Ya, terus yang bawah juga masuk semua dulu. Bapak tembok hadap sini. Duduknya. Terus. Yang bawah juga. Nah, Mau ikut? Iya, saya. sini ya. Karena dalam ruangan candi, area candi sangat sakral. Eyang Ratih melakukan doa lagi bersama yang lain, juga ada Bunda Atik, sambil menunggu dari rekan-rekan yang lain, sedulur yang lain. Hidup bumi popo angkoso